Halo semuanya, balik lagi sama saya Alil Aryadi di Gold Update. Jadi kira-kira akan kemanakah arah harga gold di minggu ini, teman-teman? Oke, jadi seperti biasa sebelum kita ke inti videonya, di sini saya mau disclaimer dulu buat teman-teman semua kalau misalnya video ini tuh bersifat spekulasi aja. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan lain tentang market gold, kalian bisa komentar aja di bawah. Nanti teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita ke chartnya gitu ya. Jadi sebelum kita ke chartnya, kita bisa tahu bahwa kemarin itu hari Minggu tanggal 8, teman-teman, tanggal 8 Oktober. Ya, dari newsnya dulu nih ya, ada perang nih teman-teman ya. Jadi Hamas itu attack Israel, teman-teman, yang membuat gold untuk hari Senin ini itu ada gap kisaran 200 pips, teman-teman. Oke, jadi kira-kira akan kemana ya? Jadi menarik nih untuk gold kali ini, karena biasanya kalau misalnya ada perang gitu teman-teman, gold itu cenderung bullish, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke chartnya. Oke, kita akan mulai di DXY dulu kali ya. Oke, di sini kita delete dulu, remove drawing. Kita dari weekly dulu, DXY-nya dulu teman-teman yang kita analisa, dan kita bisa cek di sini ya. Untuk candle weekly kemarin, di sini itu ada candle pembalikan arah, teman-teman ya. Nah, ini namanya adalah shooting star gitu, teman-teman ya. Ini adalah shooting star candlestick. Nah, shooting star candlestick ini probabilitasnya itu lumayan tinggi untuk market sendiri, teman-teman gitu. Jadi ya bisa berpotensi reversal untuk DXY untuk saat ini. Nah, kita bisa cek juga di sini juga ada ya mirip-mirip sama shooting star, tapi ini bullishnya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini juga ada shooting star juga di sini ya. Sini ada shooting star, di sini juga ada shooting star, tapi yang ini warnanya hijau, teman-teman. Yang ini ya shooting starnya oke lah gitu ya, dan mengakibatkan market DXY itu reversal gitu. Nanti kita bakalan cek ya di daily-nya dulu. Nah, untuk di daily-nya sendiri di sini juga ada rejection juga, teman-teman. Nah, di sini ada rejection. Sebentar. Nah, ini. Nah, di sini ada rejection. Nah, apakah rejection ini dikonfirmasi sama candle bearish Marubozu? Nah, nanti kita bakalan cek lagi. Ceknya gimana? Ceknya gampang sekali, kita tarik trendline aja. Nah, di sini itu belum ada penembusan trendline-nya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada penembusan trendline, jadi udah bisa kita pastikan kalau di XY ini itu udah reversal. Tapi untuk saat ini itu belum ada, teman-teman ya, dari segi trendline daily-nya. Jadi kalau misalnya dia break trendline, retrace, dan abis itu dia turun lagi gitu, dan ya bisa dibilang udah fix reversal untuk DXY, tapi saat ini belum ada, masih menguji trend line-nya di sini, teman-teman ya. Jadi ini adalah zona-zona distribusi, teman-teman. Jadi untuk distribusi sendiri itu kalian harus antisipasi karena banyak juga spike-spike yang harus dilewati ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat juga distribusi di sini ya. Nah, distribusi di sini juga cenderung ranging, teman-teman. Nah, apakah ini ranging juga? Nanti kalau ranging juga ya bisa jadi seperti ini untuk DXY-nya. Ya, sama kayak distribusi sebelumnya. Nah, seperti ini, tapi belum ada nih, teman-teman ya. Dan memang ciri-ciri distribusi itu lumayan agak sulit ya, teman-teman ya, sulit kita analisa gitu. Dan yang pasti tetap kita harus wait and see dulu aja, terutama di trendline ini ya, untuk DXY sendiri itu. Lalu kita ke 4 hour-nya untuk DXY ya. Tetap ya belum ada ciri-ciri pembalikan arah ya, masih di respect trendline-nya yang ini ya. Trendline ini masih di respect sama di DXY-nya sendiri. Nah, ini hati-hati teman-teman untuk kalian terutama trading di gold ya. Karena apa? Karena di gold ini kadang suka kolateral, teman-teman, antara gold sama DXY. Nah, kolateral itu dia sejalan, teman-teman ya. Arah harganya gitu. Jadi kadang gold naik terus juga di XY naik, terus juga begitu juga sebaliknya, kalau dia turun ya XAU-nya turun juga, di XY turun XAU-nya turun gitu. Jadi harus dipertimbangkan kembali gitu ya. Dan kalau saya sendiri itu lebih baik ya, saya akan menunggu konfirmasi break aja gini. Break. Ketika dia break trendline, baru kita bisa asumsi kalau misalnya di XY ini akan ada pembalikan arah. Untuk saat ini baru ada ciri-cirinya saja, cuman belum ada konfirmasi yang jelas. Oke, seperti inilah pandangan saya terhadap di XY. Lalu berikutnya di sini kita langsung masuk ke XAU-nya aja ya.
Oke, di XAU di sini kita mulai dari monthly candle-nya deh gitu ya. Nah, di monthly candle ini karena belum closing ya teman-teman. Gimana belum closing? Karena juga kan ini baru juga teman-teman ya untuk di bulan Oktober saat ini gitu ya. Candle-nya lagi ada pembentukan ya. Jadi ya ciri-cirinya di sini untuk XAU sendiri dia masih ini teman-teman ya. Dia masih berusaha untuk membentuk rejection candle gitu untuk monthly-nya. Lalu untuk weekly-nya di sini kita bisa cek, di sini juga ada rejection juga teman-teman. Nah, di rejection-nya ini udah terkonfirmasi, udah di break ya, tandanya ya akan adanya reversal untuk XAU sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ya, rejection-nya itu udah di break ya. Nah, candle yang ini nih, ini candle rejection-nya ini tuh udah di break ya, tapi breaknya ini belum sempurna teman-teman ya gitu, belum sempurna, lagi masih pembentukan nih gitu. Nanti kita bisa lihat di load di time frame yang lebih kecil lagi ya. Kita masuk ke daily candle. Nah, di daily candle yang saya bilang kemarin, kalau misalnya ada candle yang sebelumnya itu dia udah di reject ya, contoh misalnya candle ini ya, candle ini udah di reject ya, tandanya market sudah ada potensi untuk reversal gitu. Yang di bawah juga udah. Nah, ini sebenarnya proses akumulasinya itu sudah selesai teman-teman ya, tinggal dia lanjutin untuk reversalnya aja. Nanti kita bisa lihat di 4 hour-nya. Nah, kalau di 4 hour nih gimana nih gitu. Nah, kalau di 4 hour kita bisa cek di sini ya. Kalau kalian belajar Wyckoff accumulation, nah ini udah terjadi yang namanya spring juga teman-teman ya. Di sini udah terjadi spring gitu, atau kita bisa sebutnya spike gitu ya di sini. Nah, di sini udah ada spike juga. Lalu berikutnya gimana gitu ya. Lalu berikutnya kita bisa tandain aja di sini. Oke, di sini kita tarik trendline-nya, yang bawahnya juga sama gitu ya. Nah, untuk saat ini ya XAU sendiri ya, kalau misalnya di H1 dia akan lagi membentuk wave satunya teman-teman ya. Jadi kemana nih, bakalan kemana? Jadi kalau saya sendiri melihatnya akan seperti ini teman-teman ya. Di sini ada wave 1 2 3 4 5 ya. Jadi untuk minggu ini kita biasnya bisa reversal teman-teman, karena udah dikonfirmasi juga di sini di daily-nya. Di daily-nya udah dikonfirmasi kalau memang untuk gold ini mau reversal ya. Cuman momen yang oke ya. Nah, ini momen yang oke teman-teman, kalian bisa perhatikan untuk di daily saat ini belum ada shadow-nya ya. Setidaknya untuk gold sendiri atau untuk candle sendiri ini dia harus ngebentuk yang namanya shadow atau wick-nya dulu gitu. Kemungkinan ini nanti akan jadi wave 2. Ingat teman-teman, ini hanyalah spekulasi aja teman-teman, jadi harus dipertimbangkan kembali resikonya. Oke, ini akan membentuk wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 gitu. Ini yang saya perhatikan gitu ya. Jadi reversalnya ini belum tentu benar-benar reversal teman-teman. Jadi ada zona-zona yang harus kita perhatikan juga. Contohnya zona di sini teman-teman. Nah, zona di wave 3 kemungkinan akan terjadi. Nah, seperti ini di wave 3. Lalu di wave 5 di harga 19.02 itu perlu dipertimbangkan. Oke, mana nih? Nah, di sini. Gitu. Oke, jadi skenario kita kan seperti ini teman-teman ya untuk gold saat ini ya. Nanti ketika wave 2 itu sudah tercipta gitu ya, sudah jadi gitu teman-teman ya. Untuk wave 2-nya biasanya dia range-nya di Fibo 618 teman-teman. Kita bisa tarik Fibonacci di sini ya. Dari low ke high. Nah, Fibo 618-nya ada di kisaran harga 1825. Ya, 1825 itu adalah zona wave 2-nya. Oke, nah kira-kira akan seperti ini teman-teman ya. Gitu. Ini adalah analisa pribadi saya untuk gold minggu ini teman-teman. Ya seperti inilah kira-kira ya. Jadi
Wave 3-nya kita bisa asumsi kalau misalnya dia di 188 ya, di 88 di 1888 itu terciptanya wave 3, lalu berikutnya nanti di 1860 itu adalah wave 4 ya. Nah, kira-kira seperti inilah pandangan saya terhadap gold sendiri gitu. Nah, dan untuk mendapatkan impulsif teman-teman ya, impulsif seperti ini kalau bisa kalian itu di New York Season teman-teman ya, di New York Season nanti kita bisa perhatikan apakah impulsifnya itu ada di New York Season atau di London Season gitu, karena kadang setiap season itu beda-beda impulsifnya, kadang juga di Asia Season dia impulsifnya gitu. Jadi untuk mendapatkan impulsif ya, kita nanti bisa cek ya. Kalau untuk saat ini itu impulsifnya di Asia teman-teman ya, di Asia jam 5 pagi tanggal 9 di sesi Asia jam 5 teman-teman, jam 5 pagi itu dia udah impulsifnya tinggi banget gitu. Jadi untuk saat ini gold pandangan saya seperti ini dulu teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah analisa gold saya untuk minggu ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman juga punya analisa yang pandangannya itu berbeda dengan saya, kalian bisa komentar aja di bawah. Jadi kita diskusi bareng-bareng teman-teman ya. Karena saya setuju bahwa analisa teknikal ini sifatnya itu asumsi teman-teman ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya ini sebatas asumsi dan kita bisa memanfaatkannya dengan menggunakan resiko yang diatur sangat baik ya, bisa profit konsisten juga teman-teman gitu. Oke, jadi seperti inilah pandangan saya terhadap gold untuk saat ini. Oke teman-teman, jadi saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa kalian join live streaming di setiap hari Senin sampai Jumat.